Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Minggu 6 Juni 2021 adalah minggu di mana kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita akan mendengarkan, merenungkan bersama Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan ayat 22 sampai 26. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Di situ kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, dulu di sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia, Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya. Dan di situ ia memberikan tubuhnya dan darahnya kepada para muridnya. "Ambillah, inilah tubuhku, inilah darahku." Dalam perjamuan itu, Yesus memberikan dirinya sebagai santapan bagi para murid. Dan tindakan Yesus itu tidak berhenti di situ. Tidak hanya untuk para murid dulu. Yesus terus mengadakan perjamuannya untuk para muridnya dari segala tempat, dari segala zaman. Kalau dulu perjamuan itu dilakukan di satu ruangan yang besar, sekarang dia menyiapkan tempat untuk perjamuan itu dan pertemuan itu. Tempat itu namanya gereja, umat yang ditebusnya. Dan bagi gereja umat yang ditebusnya, Ekaristi merupakan detak jantung gereja. Detak jantung gereja karena di situ Yesus memberikan diri kepada kita, kepada para muridnya, sebagai roti surgawi, sebagai darah keselamatan.
Ekaristi sesungguhnya adalah Yesus sendiri sebagai makanan. Makanan untuk perjalanan kita menuju ke kehidupan yang kekal. Makanan menuju kebahagiaan yang kekal. Maka perayaan hari ini mengajak kita untuk benar-benar mengimani, percaya dengan sepenuh hati bahwa di dalam Ekaristi kita benar-benar bertemu dengan Yesus sendiri. Bahwa dalam perayaan Ekaristi kita benar-benar mengambil bagian dalam hidupnya. Bahwa dalam perayaan Ekaristi kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami cintanya yang tanpa batas untuk kita. Bahwa di dalam perayaan Ekaristi kita dapat mengalami, menyadari, merasakan kematian dan kebangkitannya, bahwa itu adalah satu tindakan nyata kasih-Nya untuk kita. Dan ketika kita menyembahnya dalam Ekaristi, ketika kita mengadakan adorasi sebagai pernyataan hormat kita kepadanya, kita sesungguhnya menerima darinya Roh Kudus. Sembah bakti kita kepada Yesus dalam Ekaristi Kudus sungguhnya adalah saat di mana kita membuka hati kita untuk menerima dari Yesus Roh-Nya. Roh-Nya yang memberikan kepada kita kedamaian. Roh-Nya yang memberikan kepada kita sukacita. Roh-Nya yang memberikan kepada kita semangat dan keberanian untuk melangkah dalam perjalanan kehidupan kita. Maka pentinglah selalu ada kerinduan untuk datang, memutuskan untuk memilih makanan yang memberi kita hidup yang kekal itu. Dan karena itu adalah makanan yang memberikan kehidupan yang kekal, maka kita diajak untuk memberikan prioritas utama kepada perayaan Ekaristi di mana makanan itu kita peroleh. Pentinglah untuk kita memiliki lapar dan haus akan tubuh dan darah Tuhan. Lapar dan haus akan Dia yang sanggup membawa kita kepada sukacita kekal. Kerinduan yang membuat kita, kelaparan yang membuat kita akan senantiasa datang dengan hati yang sungguh-sungguh bergembira dalam perayaan Ekaristi untuk mengalami kebesaran kasih-Nya, berjumpa dengan Dia yang benar-benar memberikan roti hidup untuk kita. Mari kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh punya rasa lapar dan haus akan roti hidup itu. Supaya kita sungguh-sungguh oleh roti hidup itu dibawa kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.